Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang networking pada VirtualBox. Apa saja sih yang kita akan bahas di networking pada VirtualBox? Yang pertama ada reset match address, yang kedua network Modinat, yang ketiga NetVisiNet network, dan yang keempat praktik net network, yang kelima bridge network, yang keenam host only network, yang ketujuh disable Windows firewall, dan yang ke-8 terakhir internet network. Jika teman-teman ingat, sebelumnya kita sudah memiliki dua virtual machine atau server yang kita buat, yang dimana yang satu server ini merupakan cloningan dari Ubuntu server atau duplikasi dari server utama yang sudah kita install secara manual. Dan keduanya itu identik. Jadi ketika tahun ini memiliki magnet yang sama, yang dimana jika kita ingin memastikan itu contohnya kita tidak boleh memiliki mandas ataupun alamat device yang sama. Nah, jadi untuk materi network ini bisa saja kita akan melakukan atau menghubungkan internet. Ini adalah contoh kita tidak boleh memiliki mandas ataupun alamat device yang sama. Nah, jadi untuk muatan negatif itu bisa saja kita akan melakukan menghubungkan virtual machine pada jaringan, atau virtual machine pada laptop kita, atau virtual machine pada virtual machine lainnya. Sebelum itu, kita harus melakukan terlebih dahulu reset address atau mengganti NAT address dari kedua Ubuntu. Mungkin sekarang pertama ini biarkan saja karena pada dasarnya kedua dari Ubuntu ini berasal dari interaksi yang pertama. Caranya adalah kebetulan bisa klik ini, klik kanan, lalu Ctrl S, atau langsung saja setting. Teman-teman bisa buka yang menu network, terus advance, kita lihat apa ini MAC-nya adalah 0800273437C1. Saya ingatkan dari sini, dari belakang adalah 437C1. Kita lihat apakah sama atau identik dengan logo center. Yang pertama, setting ini. Seperti tadi caranya, setting dulu seperti ini. Kita masuk setting. Di situ networking, advance. Ya, ini ini sama seperti yang tadi. Kalian bisa memutar ini yang namanya generate test a new random mesh address. Nanti akan berubah dengan seperti ini, 807C2 yang tadinya kita saja, yang tadinya C1 sekarang menjadi C2. Langsung saja kita masuk ke bahasan yang kedua, yaitu network pada Modinat. Network yaitu untuk menerjemahkan IP privat ke IP public dan juga sebaliknya. Menerjemahkan virtual machine ini akan digunakan untuk menghubungkan antara virtual machine ke internet. Misalnya di sini saya memiliki virtual machine Ubuntu server, dan nanti IP privat dari Ubuntu server ini akan menerjemahkan ke IP public.
pinable atau menerjemahkan ke internet yang terhubung ke laptop atau PC kita. Oke, di sini kita akan mencoba kita setting terlebih dahulu. Setting, dan kita pergi ke network. Dan di sini mode NAT. Oke, di sini sudah. Langsung saja kita start. Oke, di sini kita login dulu. Oke. Oke, di sini saya akan memberi perintah yaitu pin Google Chrome. Dia sudah akses ke internet, maka dia akan menampilkan output readly. Itu keluarnya dari pay from atau di server 64 bits from. Nah, di sini saya akan memberikan ctrl-C untuk memperhatikannya. Oke, di sini saya akan memberikan IP address. Seperti ini. Langsung kita enter. Dan jadi seperti ini. Langsung saja kita sini bentar. Kita masukkan pin yang tadi. Oke, saya lupa, bentar. 10.0.2.15. Nah, jadi bisa kalian lihat di sini request timeout. Jadi teman-teman, yang interface Endpost 3 ini dia itu terhubung ke hidden interface. Sedangkan verifikasinya adalah interface-nya itu tidak bisa menghubungkan ke SOS Endpost 3 tadi. Ini terhubungnya ke hidden face yang memiliki kelas OS, makanya jadi bisa menyambungkan antara OS dengan hidden interface. Nah, teman-teman, VM baru kita ini akan terhubung ke hidden interface milik host OS kita, yang mana ketika kita menggunakan net kedua virtual mesin, kita akan mendapatkan IP address yang sama yang mengakibatkan keduanya tidak bisa berkomunikasi. Misalnya, OS yang pertama mendapatkan 2013 dan yang kedua juga sama seperti 15. Nah, yang kedua jika kita menggunakan network. Nah, apa bedanya? Di sini perbedaannya ketika kita menggunakan alat network, kedua virtual mesin kita ini tidak langsung terhubung interface, melainkan mereka akan terhubung terlebih dahulu ke PC virtual. Nah, di sini kita akan mendapatkan IP address yang berbeda yang mereka dapat berkerikat. Contohnya, virtual mesin yang pertama mendapatkan IP address 10.0.2.15, sedangkan
GuisOS yang kedua itu mendapatkan IP address 10.0.2.15. Perbedaan inilah yang membuat mereka dapat berkomunikasi. Saya akan coba cek terlebih dahulu Ubuntu server. Dan langsung saja kita masuk ke sini dan kita ke setting dan kita langsung ke network. Dan di sini sudah NAT ya teman-teman. Oke, jadi kita pilih NAT. Dan di sini kita lakukan yang sama seperti yang tadi. Dan di sini juga NAT. Kita akan mencoba melihat keduanya apakah memiliki IP address yang sama atau berbeda. Oke teman-teman, kita login terlebih dahulu. Oke teman-teman, di sini saya akan memberikan perintah yang sama, yaitu IP address untuk mengecek apakah IP dari kedua ini masih sama. Langsung saja di sini juga kita lakukan sama. Oke teman-teman, mereka menggunakan NAT yang sama, jadi kita menggunakan NAT keduanya frekuensinya tidak bisa saling berkomunikasi karena memiliki IP address yang sama. Virtual. Oke teman-teman, kita akan coba praktek retur. Teman-teman harus coba download dulu di VirtualBox yang versi Android 1.6 karena di versi 7 belum ada tampilan untuk virtual network-nya, adanya di VirtualBox versi 6. Kemudian di sini kita pilih Ubuntu servernya di file, habis itu di preference. Langsung saja kita ke network, dan di sini saya sudah ada networknya, jadi tidak usah kan kalau belum punya bisa milih di sini. Kita oke saja, sama dengan Ubuntu server call-nya. Kita pergi ke file, preference, network, dan masih ada network. Di sini langsung saja ke setting. Kita ke network, dan di NAT ini kita ganti NAT network. Kita oke saja, dan sama saja dengan Ubuntu server call kita ganti dengan NAT network. Oke, langsung saja di sini kita start keduanya. Oke, di sini langsung saja kita ke sudo dh client -r np 0 s3. Seperti ini ya teman-teman tulisannya. Kita enter. Kita masukkan passwordnya. Dan kita ke IP address. Dan kita di sini sudah valid, langsung saja ke sudo dh client tapi tanpa -r. Langsung saja kita ke IP address. Dan di sini bisa teman-teman lihat, saya sudah mendapatkan IP-nya dari 10.0.2.5. Dan langsung saja kita melakukan hal yang sama di Ubuntu server cloud. Pertama-tama di sudo.
Di sini belum ada. Langsung saja kita ke sudo tanpa min r. Dan di sini memiliki IP yang berbeda. Yang di Ubuntu server yaitu 10.0.2.5 dan di Ubuntu server clone itu 10.0.2.6. Dan kita akan menyambungkan apakah terhubung dari Ubuntu server terlebih dahulu. Kita ping dulu. Ping 10.0.2.6. Enter. Dan di sini sudah nge-reply ya teman-teman. Cara memberhentikannya itu CTRL C dan sudah selesai, dan kita lanjut lagi dengan Ubuntu server clone untuk menghubungkan dengan Ubuntu server biasa. Pertama juga ping 10.0.2.5. Di sini juga sudah mengconnect. Teman-teman di sini sudah berhasil saling berkomunikasi karena adanya IP-nya berbeda. Oke teman-teman, ini kita masuk ke bridge network. Semuanya contohnya seperti ini ya, analogi network itu seperti ini. Jadi kalau biasanya networking itu dia masih numpang ke hidden interface-nya, termasuk atau laptop kita, sehingga dia mendapatkan IP-nya itu nggak jelas gitu, IP random dan nggak tahu entah dari mana dapatnya. Dan sekarang misalnya kita menggunakan speed network itu, dia akan menyelesaikan IP pada internet yang terhubung oleh OS. Jadi salah-salah itu kamu mesinnya itu langsung terhubung ke internet yang terhubung juga oleh Jadi contohnya seperti ini ya teman-teman. Jika saya setting pada virtual mesin saya ini, otomatis kurang mesinnya akan terhubung ke internet yang sama dengan laptop saya. Ini saya terhubung dengan pin bel. Maka jika saya menggunakan mode berikut atau bisa daftar ini akan mengikuti ke internet pada laptop. Oke, sehingga kita coba saja kita masuk setting menggunakan networking, kita ganti menjadi bridge adapter. Kalau di sini ini saya menggunakan wifi saya, itu tergantung dengan teman-teman yang ini tuh secara otomatis ya teman-teman. Ini juga kita akan menghubungkan langsung saja kita start.
Oke teman-teman, di sini saya mendapatkan IP address 192.168.43.72. Oke, di sini saya akan melihat di control panel. Kita masuk ke network and internet, network and sharing, channel adapter setting, dan di sini kita apakah bisa melihat tadi berapa ya? Ini 43.8. Lagi ini IP-nya sama saja dengan WiFi yang kita terhubungkan dengan internet laptop kita. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Kita akan mempelajari tentang host online network. Nah, jadi teman-teman ini adalah simulasi dari host online network. Nah, jika kita menggunakan host only online, ini ke host only interface kita. Nah, jika mesin kita atau kita ini sudah dapat terhubung ke only yang ada pada OS kita itu, kita dapat berkomunikasi antara virtual mesin dengan OS kita melalui IP address karena teknologi dan host OS kita. Ketika kita menggunakan host itu akan mendapatkan IP yang sama. Sebelum itu kita harus membuat dulu device untuk oke teman-teman, sekarang praktek untuknya belum gitu, kita terus saja lihat ini dulu karena yang kita pilih setting network di sini kita ganti dengan kelas itu sesuai dengan file yang kalian minta dibuat. Kebetulan saya sudah buat ya teman-teman, kita pilih oke saja. Oke teman-teman, di sini kita langsung saja mengganti kita ke setting, kita ke network dan mengganti yang tadinya bridge adapter kita ganti host only adapter. Untuk ininya biasanya secara otomatis ya teman-teman. Langsung saja kita oke. Kita start untuk mengecek apakah IP-nya sama dengan internet atau terhubung atau copy kita sini belum ada, kita namanya sudo tanpa r lbh client and post. Oke teman-teman, di sini saya akan mengecek apakah IP kita akan sama dengan internet dan terhubung atau copy itu untuk kita. Oke, langsung saja kita di sini sudo dh client min r bis itu
and post. Di sini IPR. Langsung saja sudo. Oke teman-teman, kita sudah mendapatkan IP-nya yaitu 192.168.56.102. Kita akan mengecek di kontrol panel. Oke teman-teman, kita akan ping 192.2. Teman-teman, mengapa sih kita tidak dapat mengeping dari IP address dari toko ke host OS kita? Itu karena terdapat Defender Fruit pada laptop kita, dan ini membuat laptop kita terlindungi serta tidak dapat diping dari luar. Oke teman-teman, di sini langsung saja kita cari yang namanya Windows Server Firewall. Kita pencet ini, langsung saja kita pencet ini untuk oke. Dan ini ada pemberitahuan di sini, terus emang sangat berbahaya teman-teman. Makanya di sini kita start keduanya. Oke, di sini kita ketik sudo. Tetapi kita lihat teman-teman.
Ini juga TTL teman-teman. Ini TTL ya teman-teman, sudah tersambung ke jaringan kita. Cepat. Oke teman-teman, kita masuk ke materi internal network. Yang mana sebelumnya kita sempat membahas saya free wall agar membuat bisa melakukan komunikasi atau ping ke SOS atau laptop kita. Nah, sekarang kita akan bahas tentang internal network dan waktu pada satu, karena kita akan memiliki. Oke, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana simulasi internet network seperti ini ya, yang mana jika virtual machine atau SOS yang digunakan tipe internal network, maka dia tidak ada berurusan dengan SOS. Jadi internet waktu itu digunakan untuk menghubungkan sesama IP. Jadi jika F1 menggunakan internet network juga dengan VM2 menggunakan pilihan network, maka keduanya akan kita sambung berkomunikasi melalui switch virtual yang tidak kelihatan, yang mana switch ini merupakan internet network sehingga bisa menghubungkan. Oke, di sini saya akan mencoba untuk menggunakan dua pilihan terlebih dahulu. Untuk bisa server juga bisa kita pergi ke setting. Ubuntu server kita pergi ke setting, lalu pilih network, dan di sini attach-nya itu kita ganti internal network, dan di sini kita ganti biar gampang. Saya menggunakan nama internal 1. Oke saja. Dan yang untuk Ubuntu server con juga sama seperti Ubuntu server, kita ganti setting network. Ini juga reach up internet network di sini juga. Kita oke saja. Langsung saja kita running keduanya. Oke teman-teman, di sini karena tidak bisa menghubungkan, kita harusnya menggunakan memakai bridge. Kita setting network, kita ganti di sini memakai bridge. Kita oke saja, dan Ubuntu server juga kita ganti. Oke saja. Lalu saya akan running keduanya. Oke teman-teman, di sini saya akan memberikan perintah sudo nano plus etc plus net p tab 00 tab. Langsung saja enter. Kita masukkan password 123. Enter. Nah, di sini kita ke bawah saja dengan menggunakan tanda panah di sini. Yang true ini kita ganti dengan no. Lalu kita ke bawah, kita enter saja.
kita spasi dengan sejajar DHC. Sejajar dengan DHCP, kita ketik addresses .2 IP-nya 192.168.1.1/24. Jadi teman-teman langsung saja kita enter. Tidak. Oke, seperti ini teman-teman, langsung saja kita Ctrl X. Kita klik Y. Terus kita enter. Nah, di sini kita ketik sudo netline apply. Kita enter. Teman-teman, kita IP address. Dan kita membuat yang sama seperti Ubuntu server di Ubuntu Server Cloud. Teman-teman, kita masuk pada materi internal network part 2, yaitu sekarang kita akan mencoba membuat atau Ubuntu server ini bisa berkomunikasi dengan Ubuntu server cloud. Kita ubah dulu ke internal network ya teman-teman. Apakah ini akan sudah bisa, kita akan berhenti pada proses streaming. Kita setting terlebih dahulu. Kita pergi ke network, dan ini kita ganti yang adapter, kita ganti network, dan di sini juga sama, langsung saja oke, dan di sini juga kita ganti. Di sini saya akan running bersamaan apakah bisa terhubung antara Ubuntu server dan Ubuntu server cloud. Bisa ya teman-teman, karena saat proses booting sudah tidak merepost IP address dari lagi, sehingga dia tidak akan berhenti pada proses routing. Dan ini sudah sama IP-nya ya teman-teman, sudah sama di Ubuntu server. Dan sekarang gimana cara menghubungkannya di Pro? Di sini juga sudah sama di Ubuntu Server Cloud. Kita akan menghubungkan antara Ubuntu Server Cloud dan Ubuntu Server. Di sini saya akan mengepin terlebih dahulu. Ping 192.168.1.2. Langsung saja enter.
Dan di sini TTL jadi sudah berhasil menghubungkan antara Ubuntu server sudah terhubung ya teman-teman. Oke, kita langsung cara membuat videonya itu. Oke, kita lakukan yang sama di Ubuntu Server Club. P1 dan di sini juga TTL ya teman-teman. Kita langsung jalan-jalan ke kota tua, pulangnya membeli buah jambu. Maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.